Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hanan pulang, tiba di rumah tepat 9:30. Baru pulang, Mas, sambut Nahla langsung menghampiri suaminya di depan pintu dengan senyuman. Iya, maaf aku lembur. Kamu kenapa belum tidur? Tanya Hanan terlihat lelah. Aku nungguin kamu, Mas, karena kamu gak ngabarin. Tadi gak sempat, maaf ya, lain kali akan aku kabari bila pulang telat. Iya, Mas, gak apa-apa. Yang penting kamu sudah pulang dengan selamat. Mas sudah makan? Biar aku panasin lagi ya, karena sudah dingin. Tidak usah, Dek. Aku sudah makan tadi di luar. Sekalian tadi ketemu klien, jadi dijamu makan malam. Tolong siapkan ganti saja, aku mau mandi. Pinta Hanan yang langsung dianggukin Nahla, walau hatinya jujur agak kecewa. Kenapa tidak memberi tahu, padahal dirinya sampai belum makan hanya karena rela menunggunya. Kenapa tidak mengabari walau sibuk? Seharusnya Nahla tidak harus capek-capek masak kalau pada akhirnya mubazir. Mendadak sedikit kesal. Astagfirullah, ini bukan salahnya. Seharusnya aku bertanya lebih dulu menghubunginya kalau Mas Hanan terlalu sibuk. Batin Nahla berpikir dengan pandangan berbeda, berusaha menampik pikiran negatif yang mulai bersarang di otaknya, meminta penjelasan. Nahla tidak ingin mengambil hati dan memilih menyiapkan ganti untuk suaminya. Setelahnya membuatkan kopi panas kesukaannya. Mungkin memang dia saking sibuknya hari ini, jadi tidak sempat mengabari. Itu gantinya, Mas, sama kopinya di meja, seru perempuan itu begitu suaminya keluar dari kamar mandi. Terima kasih. Tadi Ica tidur jam berapa? Apa masih ngeluh sakit? Tanya Hanan sembari memakai pakaiannya. Setelah makan malam, Mas. Tidak, alhamdulillah. Jawab Nahla jujur, sibuk dengan buku di tangannya. Pria itu memakai pakaiannya, lalu beranjak menyambar kopi yang jelas masih mengepulkan asap. Capek banget hari ini, keluh Hanan sembari duduk di kursi kerja. Kalau capek, langsung istirahat saja, Mas. Ini juga sudah malam. Iya, sahut Hanan datar. Terlihat pria itu kembali menyeruput kopinya, sementara Nahla sendiri menempati ranjang lebih dulu. Tanpa sadar, perempuan itu tidur dalam keadaan lapar, namun ia kadung malas beranjak makan sendirian. Perempuan itu terlelap begitu saja. Pagi-pagi sekali Nahla terbangun, perutnya terasa begitu lapar. Bergegas ia ke dapur, salahnya sendiri yang semalam mengabaikan perutnya yang lapar. Dulu ibu yang selalu mengingatkan dirinya apabila terlambat makan. Duh, kangen ibu. Besok mampir batin Nahla sembari membuat teh hangat. Beberapa potong biskuit yang ada lumayan mengganjal perutnya. Setelah mendapatkan cukup energi, perempuan itu baru beraktivitas seperti biasa. Saat kembali ke kamar, Hanan sudah bangun tengah mengerjakan fardu pagi ini. Ica sudah bangun? Tanya pria itu usai salam. Belum sempat aku bangunin, Mas. Aku mau mandi dulu, jawab Nahla berlalu. Perempuan itu menuju kamar mandi, sementara Hanan menuju kamar Ica. Pria itu membangunkan putrinya. Ayo, bangun sayang, sudah pagi. Sekolah kan? Papa semalam pulang jam berapa? Kasihan mama nungguin papa sampai nggak makan. Lapor Ica turun dari ranjang. Oh ya, papa pulang malam saat Ica sudah tidur. Ayo sekarang mandi, biar gantinya papa yang siapin. Ica beranjak ke kamar mandi. Sejenak Hanan merasa bersalah dengan istrinya. Ia memang semalam makan di luar, tidak tahu juga kalau istrinya ternyata menunggu dirinya makan malam.
Saat Hanan tengah menyiapkan ganti, Nahla masuk ke kamar Ica. Ica sudah bangun, Mas, tanya perempuan itu lalu hendak beranjak, sedikit menghindari interaksi yang tidak begitu penting, bukan apa-apa. Hatinya hanya sedang sedikit malas, entahlah. Semalam kamu nungguin aku sampai nggak makan. Lain kali jangan begitu, makan saja dulu bila aku belum pulang, kata Hanan datar. Pun tidak ada kata penyesalan dan meminta maaf, atau ini bentuk kepedulian mengenai klarifikasinya, setidaknya mengabari lebih tepat. Iya Mas, jawab Nahla dingin, berlalu begitu saja dari kamar Ica. Sesungguhnya ia tidak ingin bersikap demikian, tetapi melihat perangai suaminya yang bertambah dingin saja membuat Nahla seakan tidak dipedulikan. Ya Allah, kenapa aku baperan banget sih? Batin Nahla mulai bergejolak emosi, ditambah rasa penasaran tentang lemari keramat yang belum ada waktu membukanya. Sarapan pagi ini tidak sehangat seperti biasanya, hanya didominasi celotehan Ica yang ditanggapi ayahnya dan ditimpali Nahla bila mengarah padanya. Karena hari ini Ica tidak mau bareng ayahnya, perempuan itu yang akhirnya mengantar putrinya lebih dulu. Hati-hati bawa motornya, setelah dari sekolah langsung pulang, pesan Hanan pada istrinya. Iya Mas, jawab Nahla seadanya. Ica sendiri kegirangan ketika pagi ini berangkat naik motor bersama ibunya, sesuatu yang langka dan baru pertama kali ini tentunya. Mah, besok Ica berangkat bareng mama lagi ya, pinta gadis kecil itu setelah sampai di sekolahan. Boleh, selamat belajar sayang, ucap Nahla melambaikan tangannya setelah gadis kecil itu menyerukan salam. Usai mengantar Ica, Nahla langsung ke sekolahannya. Seperti biasa, mengajar sampai menjelang sore. Perempuan itu niat hati pulang mampir ke rumah ibunya. Tetapi teringat Ica di rumah pasti sudah menunggu. Nahla pun memutuskan untuk pulang saja. Alhamdulillah, ibu sudah pulang. Saya mau izin pulang, Bu. Ica sedang tidur, lapor Simbo menyambut kepulangan majikannya. Oh iya, Mbok. Terima kasih untuk hari ini, ucap Nahla tersenyum lembut. Ica tidur, tumben jam segini tidur. Mungkin gadis kecil itu kecapean karena siang tadi ada les renang. Nahla pun membiarkan saja putrinya terlelap, hanya menengok ke kamar lalu keluar lagi menutup pintunya pelan. Perempuan itu lebih dulu bersih diri karena merasa penat, cukup santai sembari menanti sore. Gamang, niat hati ingin memasak, tetapi takut juga suaminya nanti pulang telat. Akan mubazir juga kalau tidak dimakan lagi. Nahla kembali ke kamar, sibuk berselancar di dunia maya. Lama tak bersua dan nimbrung dalam grup semenjak sudah menikah. Tiba-tiba netranya terpana dengan lemari kokoh yang terletak di sebelah lemari suaminya. Penasaran, tapi jujur takut karena Ica bahkan sudah memberitahukan isinya. Rasa penasaran yang tak bisa dibendung membuat Nahla mendekat, mencoba membukanya, tetapi sayang dikunci. Perempuan itu tak kehabisan akal, menarik loker di nakas dan ternyata menemukan beberapa kunci di sana. Nahla mencoba membukanya satu persatu dengan kunci yang ada, cukup lama hingga menemukan yang pas. Perempuan itu membuka perlahan, deretan pakaian perempuan dan juga pernak-perniknya tersimpan rapih di sana. Foto pernikahan, foto mereka berdua, album keluarga, semua tersimpan rapih sempurna. Sudah bisa digambarkan betapa mereka dulu sangat bahagia. Kalian benar-benar pasangan yang serasi, batin Nahla menatap figura keduanya. Cemburu, bolehkah Nahla merasa cemburu dengan orang yang bahkan sudah tidak ada di dunia?
Beruntung sekali perempuan yang dicintainya begitu dalam. Hanya saja, bolehkah Nahla merasa kecewa dan sakit mengetahui ini semua? Sekian bulan jalan bersamanya, ternyata hatinya masih terpaut dengan orang lain. Nahla menaruhnya kembali di tempatnya. Sepertinya dia mulai benar-benar paham akan sikap Mas Hanan yang bahkan tidak begitu peduli dengannya. Sadar tidak mungkin bersaing dengan orang yang bahkan sudah tiada. Walau perasaan cinta suaminya mungkin begitu kuat, sampai tidur pagi hari menyebut namanya tanpa perasaan. Perempuan itu menghela nafas sepenuh dada, rasanya nyesek. Tetapi bisa apa? Haruskah Nahla meminta penjelasan atau bahkan mengemis cinta dari suaminya agar mau berbagi perasaannya sedikit saja? Perasaannya begitu tidak nyaman sejak sore itu. Menemani Ica belajar pun sedikit tidak fokus.